Lawang Sewu adalah salah satu bangunan tua pada zaman Belanda dan menjadi salah satu bangunan terangker di Asia. Hai guys, balik lagi di Lawa-Lawa Misteri. Seperti biasa, Lawa-Lawa Misteri akan selalu menyajikan kisah-kisah mistis di luar nalar. Dan kali ini, Lawa-Lawa Misteri punya satu kisah mistis dari salah satu ikon yang ada di kota Semarang. Apa itu? Ya, benar sekali. Lawang Sewu. Lawang Sewu punya banyak sekali cerita mistis di dalamnya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita mistis apa sih yang ada di Lawang Sewu, yuk dibantu dulu untuk like, comment, and subscribe video ini. Oke guys, Lawang Sewu adalah salah satu bangunan tua pada zaman Belanda dan menjadi salah satu bangunan terangker di Asia. Kita tahu dong ya, kalau di Semarang itu banyak sekali tempat wisata. Mulai dari tempat wisata religi, sejarah, bahkan budayanya. Namun yang paling menonjol dari kota Semarang adalah Lawang Sewu sebagai salah satu ikon yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Dan bangunan Lawang Sewu itu dibangun secara bertahap guys, dimulai pada tahun 1904 sampai 1907. Pada masa itu, Lawang Sewu dijadikan sebagai pusat kantor untuk perkeretaapian. Dan ini adalah sejarah awal dari perkeretaapian yang ada di Indonesia. Bangunan Lawang Sewu sendiri dibangun oleh arsitek yang berasal dari Amsterdam yang dibangun memakai gaya Eropa. Memiliki jendela dan pintu yang sangat banyak sebagai sistem sirkulasi udara pada saat itu. Karena saking banyaknya pintu nih ya, saking banyaknya pintu dan jendela pada bangunan tersebut, makanya bangunan ini dinamakan Lawang Sewu atau bangunan 1000 pintu. Oke guys, kita kulik nih satu-satu. Cerita misteri apa aja sih yang ada di Lawang Sewu? Lawang Sewu ini sudah sangat-sangat terkenal cerita misterinya, sudah sangat-sangat terkenal cerita horornya, bukan hanya di sekitar masyarakat Semarang saja, tapi seantero Nusantara mereka sudah mengerti gimana misterinya sebuah bangunan Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan terangker yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Banyak para pengunjung apabila mereka berkunjung ke Lawang Sewu, mereka melihat sosok penampakan yang sangat-sangat mengerikan wujudnya. Ada yang melihat penampakan noni Belanda, belum lagi teriakan-teriakan histeris dari sumur tua yang memang ada di bangunan tersebut. Dan lagi nih yang lebih horor ya, mereka sering mencium bau amis. Bau amis ini berasal dari ruangan bawah tanah yang memang ada di Lawang Sewu tersebut. Terus guys, bangunan-bangunan apa aja sih yang ada di Lawang Sewu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada penjara bawah tanah. Jadi Lawang Sewu itu terdapat satu bangunan bawah tanah yang konon pada masa itu dijadikan sebagai tempat untuk menahan para tahanan. Tapi tempatnya ini kecil banget guys. Tempatnya kecil dan sempit. Jadi bisa dipastikan setiap tahanan yang masuk ke sana sudah bisa dipastikan mereka akan meninggal dunia. Karena tidak ada sirkulasi udara nih. Mereka saling berdesak-desakan antara satu tahanan dengan tahanan yang lain. Makanya mereka bisa dipastikan tewas di situ karena memang sangat sempit tempatnya. Berdesak-desakan sehingga tidak ada lagi sirkulasi udara di situ. Dan pada saat ini setiap pengunjung yang berkunjung ke ruangan bawah tanah tersebut, mereka akan melihat penampakan-penampakan yang memang mengerikan, berseliweran yang ada di ruangan bawah tanah tersebut. Sehingga mereka tuh seperti jantungnya berdegup kencang, saking ketakutannya melihat sesuatu yang memang tidak kasat mata di tempat tersebut. Oke guys, jadi berdasarkan kesaksian dari para pengunjung yang sudah pernah berkunjung ke ruangan bawah tanah, mereka sering dijumpai oleh sesosok bayangan yang seperti manusia, namun memiliki mata hijau yang menyala dan menghampiri setiap pengunjung yang berkunjung ke ruangan bawah tanah tersebut. Dan diyakini arwah dari para tahanan yang tidak tenang itulah yang menghantui isi penjara. Bahkan tidak hanya itu,
Mereka akan mengganggu dan merasuki para pengunjung yang saat itu pikirannya sedang kosong. Jadi usahakan nih guys, saat kalian berkunjung ke Lawang Sewu, usahakan pikiran kalian itu fresh dan tidak sedang memikirkan hal-hal yang memang tidak patut untuk difikirkan. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian dari para pengunjung. Ada sebagian yang mereka pernah menjumpai hantu yang sosoknya tinggi, besar, hitam seperti genderuwo. Dan di pojok nih ya, di pojok atas bangunan dari Lawang Sewu ini konon ada pocong yang sangat-sangat mengerikan, mukanya hancur guys. Mukanya hancur dan sering mengganggu para pengunjung yang sedang melakukan uji nyali. Tentunya diganggu nih ya biar uji nyalinya gagal. Itulah ulah dari pocong yang ada di ruangan tersebut. Dan apabila kita memasuki ruangan dari Lawang Sewu, kita tuh seperti dikejar oleh seseorang dari arah belakang. Padahal nyatanya kalau kita membalikkan badan dan melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa di belakang. Tapi derap langkah itu terdengar sangat-sangat jelas di telinga kita. Jadi itu yang dirasakan oleh para pengunjung yang memang sering berkunjung ke Lawang Sewu. Untuk kalian sudah pernah belum nih berkunjung ke Lawang Sewu? Kalau mau merasakan sensasi dari horornya Lawang Sewu, langsung aja datang ke Lawang Sewu. Jadi guys, di dalam ruangan utama Lawang Sewu ada beberapa pintu yang memang sengaja dikunci oleh para petugas di sana. Pintu-pintu ini terbuat dari bahan besi dan tembaga yang memang sangat sulit sekali dibuka. Hingga banyak para pengunjung yang berpikiran dan beranggapan bahwasanya ada harta karun atau emas peninggalan Belanda pada masa itu. Sehingga para pengunjung dilarang untuk masuk ke ruangan tersebut. Padahal nih ya guys, ini adalah salah satu pantangan yang sangat serius yang tidak boleh dilanggar oleh para pengunjung. Apabila ada pengunjung yang memang sengaja nih mendobrak atau masuk secara paksa ke dalam pintu-pintu yang sudah ditutup rapat oleh para petugas, siap-siap para pengunjung akan ditakuti oleh makhluk-makhluk yang memang menjaga di Lawang Sewu tersebut. Seperti contohnya ada penampakan dari tentara yang memang berseragam lengkap, digambarkan nih berseragam lengkap dan bersenjatakan laras panjang. Konon katanya tentara-tentara tersebut adalah penjaga dari beberapa tempat yang memang penting di dalam Lawang Sewu tersebut. Dan penampakan dari para tentara yang digambarkan lengkap tadi ini dengan senjata laras panjang dan seragamnya akan dibarengi dengan hembusan-hembusan angin yang berlahan-lahan menjadi kencang. Itu apabila para pengunjung melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh para petugas di sana. Dan selain dari penampakan tentara-tentara yang memang selengkap dengan senjata laras panjangnya, ada lagi satu sosok makhluk yang tidak kalah seremnya. Sosok makhluk yang memang katanya sangat-sangat menakutkan di Lawang Sewu. Penampakan dari seorang perempuan cantik berambut panjang yang berpakaian khas noni-noni Belanda. Jadi kalau ada pengunjung yang memang secara sengaja melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh para petugas, makhluk tersebut, makhluk si manusia cantik ini, dia akan sengaja menampakkan diri. Dia akan sengaja menampakkan diri dan menakut-nakuti para pengunjung dengan tatapan matanya yang sangat mengerikan. Hingga pengunjung tersebut merasa ketakutan dan merinding. Makanya untuk para pengunjung disaranin agar tetap mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh para petugas di sana. Ikuti deh peraturan-peraturan yang memang udah ditetapkan agar kita terhindar dari hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Dan ada lagi nih guys, cerita serem dari Lawang Sewu. Bahwasanya di Lawang Sewu itu terdapat sumur tua yang terdapat di halaman belakang gedung Lawang Sewu. Namun saat ini sumur tersebut sudah ditutup untuk publik. Alasannya kenapa sumur tersebut ditutup untuk publik? Karena sering terdengar suara-suara teriakan misterius dari dalam sumur tersebut. Seperti suara teriakan, suara tangisan, suara seperti tersiksa minta tolong.
Dan konon katanya teriakan-teriakan dari dalam sumur tersebut adalah suara dari para tentara yang disiksa pada saat itu. Oke guys, jadi karena banyaknya kejadian-kejadian mistis ya, banyaknya kejadian-kejadian horor yang terjadi di Lawang Sewu, tidak banyak pengunjung yang bisa bertahan lama di sana. Karena minimnya sirkulasi udara yang ada di tempat tersebut, sehingga banyak membuat para pengunjung ini merasa kebingungan dan tidak sedikit yang pernah terjadi kesurupan. Seperti contohnya nih, ada seorang perempuan yang tiba-tiba kesurupan dan dia tiba-tiba bisa menari balet. Padahal awalnya dia tidak bisa menari balet sama sekali. Dan pada saat dia sadar, dia ditanya oleh temannya, emang dulu pernah nari balet? Dia jawab dengan enggak. Dan konon katanya makhluk yang masuk ke dalam tubuh si perempuan ini adalah makhluk dari noni-noni Belanda yang memang ada di sekitar tempat tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Lawang Sewu yang dulunya kumuh dan tidak terawat, kini sudah mulai direnovasi dan dirawat oleh pemerintah Kota Semarang sampai akhirnya diresmikan oleh pemerintah menjadi salah satu objek wisata Kota Semarang. Dan buat kalian yang ingin berkunjung ke Lawang Sewu, bisa dimulai dari pukul 7 sampai jam 9 malam. Kalian juga bisa menyewa petugas yang ada di sana dengan tarif yang sudah ditentukan. Para petugas akan menjelaskan sejarah apa aja yang sudah terjadi di Lawang Sewu dan ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam Lawang Sewu tersebut. Namun untuk sekarang petugas sudah dilarang untuk menceritakan hal-hal sensitif yang ada di dalamnya. Dan untuk ruangan bawah tanah juga sudah ditutup dari 2014. Jadi untuk kalian ya yang dulu pernah nih sebelum 2014 pernah masuk ke dalam ruangan bawah tanah, tentunya sudah bisa merasakan hal-hal sensitif apa yang ada di ruangan bawah tanah tersebut. Namun untuk saat ini kita sudah tidak bisa lagi masuk ke ruangan tersebut karena tempat tersebut sudah ditutup untuk umum. Dan masih banyak kejadian-kejadian lain seperti banyaknya terjadi penampakan di lorong-lorong yang memang banyak terdapat di Lawang Sewu tersebut. Jadi pada saat ini Lawang Sewu sudah semakin direnovasi menjadi tempat yang sangat menarik dan di halaman depan juga sudah dibangun taman-taman dengan berbagai macam lampu-lampu yang bisa dijadikan spot foto untuk diabadikan oleh para pengunjung. Dan saat ini Lawang Sewu dijadikan sebagai tempat museum perkeretaapian Indonesia dari masa ke masa. Jadi guys, mungkin itu sedikit dari kisah Lawang Sewu yang kami bagikan untuk lawa-lawa misteri. Jadi untuk kalian yang mungkin belum pernah ke sana, semoga besok-besok diberi rezeki lebih biar kita bisa menikmati keindahan dari Lawang Sewu. Demikianlah cerita lawa-lawa misteri kali ini dan tetap stay tune di lawa-lawa misteri berikutnya dan sampai jumpa.